Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Widya Agustina dengan NIM A1M2200085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Yang pertama adalah project based learning, yang kedua problem based learning, yang ketiga discovery learning, dan yang terakhir adalah inquiry learning. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu Project Based Learning. Project Based Learning yang biasa dikenal dengan PJBL is a learning model that makes student the subject or center of learning, emphasizing the learning process that has the final result in the form of a product. That is, students are given the freedom to determine their own learning activity, work on collaborative learning projects until the results are obtained in the form of product. That is why the success of this learning is strongly influenced by the activeness of students. Jadi, project based learning atau yang biasa dikenal dengan PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran yang menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Adapun tujuan project based learning ini adalah yang pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Dan yang terakhir, melatih sifat kolaboratif peserta didik. Selanjutnya adalah sintak atau langkah-langkah model pembelajaran. Sintak pembelajaran merupakan tahapan atau fase yang harus dikerjakan pada pembelajaran. Dengan adanya sintak, alur kegiatan pembelajaran menjadi jelas dan terstruktur. Adapun sintak model pembelajaran project based learning ini adalah yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar sebelum masuk ke materi. Guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Pertanyaan tersebut bisa dikemas dalam studi kasus di dunia nyata yang dilanjutkan dengan penelusuran lebih mendalam. Yang kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Penyusunan desain proyek bersifat kolaboratif, artinya kerjasama antara guru dan peserta didik. Pada desain ini memuat sejumlah poin, misalnya aturan main, aktivitas, dan presentasi. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Adapun contoh jadwal aktivitasnya adalah yang pertama, menentukan timeline pengerjaan. Yang kedua, menentukan deadline pengerjaan. Yang ketiga, menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. Yang keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru harus aktif memonitor kegiatan mereka. Hal itu bertujuan untuk menjaga agar suasana belajar tetap kondusif. Kegiatan monitor bisa dilakukan menggunakan alat perekam atau rubrik. Yang kelima, menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugasnya akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Hasil kinerja juga bisa menyusun strategi pada pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, mengevaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan.
Pada tahap ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek. Baik, kita beralih ke model pembelajaran yang kedua, yaitu Problem Based Learning atau biasa yang dikenal dengan PBL. Problem Based Learning or PBL is a learning model that involves the activeness of students to always think critically and always be skilled in solving a problem. Jadi, problem based learning ini atau yang biasa dikenal dengan PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun tujuan dari problem based learning ini adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata. Dan yang terakhir, mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun sintak dari problem based learning ini, yang pertama, menjelaskan orientasi permasalahan pada peserta didik. Pada tahap ini, guru akan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran serta proses agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Pada tahap ini, guru mengorganisir tugas yang akan diberikan pada peserta didik, misalnya penentuan topik, prosedur tugas, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada individu maupun kelompok. Guru membimbing peserta didik agar mereka bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai untuk permasalahan yang ditugaskan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik akan dibantu oleh guru dalam mempersiapkan hasil yang akan dilaporkan, misalnya laporan dokumentasi, rekaman, serta teori pendukung lainnya. Yang terakhir, melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Guru meminta peserta didik untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil yang diperoleh baik dari sisi proses maupun metode. Baik, kita lanjut ke model pembelajaran yang ketiga, yaitu Discovery Learning. Discovery learning is a process to understand a concept from the material actively and independently to then obtain a conclusion. In this method, the teacher doesn't actively explain the material to the student. Jadi, model pembelajaran discovery learning ini adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Adapun tujuan dari model pembelajaran discovery learning ini adalah yang pertama, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. Yang ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Yang terakhir, melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman yang mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Adapun sintak atau langkah-langkah model pembelajaran discovery learning ini, yang pertama, memberi rangsangan atau stimulation. Pada tahapan stimulation, guru memberikan motivasi agar peserta didik bisa lebih fokus dalam mempelajari materi. Lalu, guru meminta peserta didik untuk mempraktikkan materi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau problem statement. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masalah terkait materi tersebut sebanyak mungkin, hingga akhirnya timbul pemikiran dan pertanyaan dari peserta didik. Selanjutnya, proses mengumpulkan data atau data collection. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mencari informasi yang relevan guna menjawab pertanyaan yang dirumuskan pada tahap problem statement. Next, proses pengolahan data, data processing. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya
untuk memproses informasi yang telah dikumpulkan oleh masing-masing anggota. Selanjutnya pembuktian atau verification. Tahap verification memuat kegiatan peserta didik untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan. Cara untuk membuktikannya adalah dengan melakukan pemeriksaan kembali hipotesisnya dan mencocokkan hipotesis tersebut dengan informasi yang diperoleh dari literatur. Yang terakhir, penarikan kesimpulan, generalization. Pada tahap ini, peserta didik menyimpulkan berdasarkan kecocokan antara informasi yang diperoleh dan hipotesis. Baik, kita beralih ke model pembelajaran yang terakhir adalah inquiry learning. Inquiry learning Inquiry learning model is a learning activity that facilitated students to ask questions, conduct investigation or search, experiment or research independently to get the knowledge they need. In this model, students are directed to be able to find out for themselves the material present in learning by asking questions and self-investigation. Jadi, model pembelajaran inquiry learning ini adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan atau investigasi mandiri. Adapun tujuan dari model pembelajaran inquiry learning ini adalah membantu siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Adapun sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dari model pembelajaran inquiry learning ini, saya mengambil dari menurut Hanafiya dan Sujana tahun 2010 dalam Wardoyo 2015, sintaks atau acuan dasar langkah pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga, seleksi bagian materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa. Yang kelima, melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan. Yang keenam, mempersiapkan kelas. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penganalisisan data yang ditemukan dalam rangka menemukan hal baru dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah melakukan tindakan penguatan. Saya pikir itulah tadi yang telah saya jelaskan tentang model-model pembelajaran mulai dari project based learning, problem based learning, discovery learning, dan inquiry learning. Mohon maaf jika banyak salah dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.